Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Sapradi Oyon Esa, Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita raih keberkahan, rahmat, dan ampunan Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa, tarawih, tadarus, dan bersedekah dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Saya selaku kepala daerah turut menghimbau kepada umat non-muslim untuk dapat menjaga toleransi dengan menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Melalui momen Ramadan ini, mari kita terus bersinergi untuk mewujudkan kemakmuran bumi Syekh Abdul Rabb Al-Singkili yang bermartabat dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Hamzah Sulaiman, Sarjana Hukum, Wakil Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mengajak kaum muslimin dan muslimat, mari kita tunaikan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan atas segala kekhilafan dan kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Melalui Ramadan, mari kita berkolaborasi untuk bekerja sama dalam membangun daerah Kabupaten Aceh Singkil yang kita cintai ini, untuk menuju masyarakat Aceh Singkil yang sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, bersama saya Muhammad Mulyadi Simanjuntak. Saat ini kita akan mengikuti tausiah Ramadan program kerjasama Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah tahun 2025. Tausiah Ramadan hari ini edisi Selasa 11 Maret 2025 yang bertemakan yaitu mendalami perihal puasa. Pada kesempatan kali ini pendengar telah hadir penceramah kita yaitu Ustadz Sabarudin. Untuk hari ini kita membawa topik yaitu mendalami perihal puasa. Ustadz, dipersilakan untuk Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada sore yang penuh berkah dan ampunan ini, kita masih bisa diberikan kekuatan untuk menjalankan satu ibadah, yaitu
ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan ke pangkuan ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabat beliau, dan kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin ataupun ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul tausiah kita pada sore yang berbahagia ini yaitu mendalami perihal puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa sama seperti bara yang telah diwajibkan di atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini adalah sebagai dasar hukum bagi kita umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada sore yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas tentang perihal ataupun apa-apa yang bersangkutan dengan hukum-hukum puasa tersebut. Puasa menurut bahasa ialah syam, yang berarti menahan diri. Sedangkan menurut istilah syar'i ataupun sedangkan menurut syarak ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga nanti terbenam matahari. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makna puasa secara syariat. Kita menahan diri dari apa-apa yang bisa membatalkan puasa kita, mulai dari sejak terbit fajar hingga nanti sampai terbenam matahari. Puasa ini juga mempunyai ketentuan-ketentuan mempunyai peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh syariat kita.
maka ada disebut dengan namanya syarat, ada juga disebut dengan rukun, ada juga disebut dengan apa-apa yang membatalkan puasa kita, dan apa-apa yang bisa menghilangkan ataupun membatalkan pahala puasa kita. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun syarat-syarat puasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib berpuasa yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melaksanakan puasa. Artinya, puasa tidak dianggap sah kecuali dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Adapun syarat-syarat wajib puasa adalah sebagai berikut. Pertama ialah beragama Islam, baligh ataupun mukallaf. Maka dalam hal ini anak-anak belumlah diwajibkan berpuasa. Akan tetapi apabila kuat mengerjakannya, boleh kita perintahkan mereka untuk berpuasa sebagai bentuk latihan, agar kelak mereka setelah dewasa ataupun baligh, mereka terbiasa untuk melakukan ibadah puasa ini. Kuat artinya mampu menjalankan puasa. Dalam hal ini, orang sakit dan orang yang sudah tua renta, maka mereka diperbolehkan meninggalkan puasa. Akan tetapi syariat menentukan kepada mereka untuk membayar fidyah tiap-tiap hari. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya puasa tersebut mempunyai rukun-rukun. Maka salah satu rukun puasa yaitu niat, yaitu menyengaja puasa bulan Ramadan setelah terbenam matahari hingga sebelum fajar shidik, artinya pada malam harinya. Niat ini letaknya dalam hati bahwa besok harinya akan mengerjakan puasa wajib pada bulan Ramadan ini. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan kita melaksanakan ibadah puasa sunat. Maka ibadah puasa sunat, jika kita telat ataupun terlupa untuk melakukan niat, maka boleh kita pasang niat kita setelah terbit fajar. Akan tetapi puasa Ramadan ini, niat itu sudah ditentukan, yaitu mulai terbenam matahari sampai batas sebelum terbit fajar. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun puasa lagi ialah salah satunya
meninggalkan ataupun menahan diri daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Maka rongga terbuka ini ialah seperti telinga kita, hidung kita, dan tubuh-tubuh kita yang mempunyai rongga. Maka jika dengan sengaja kita masukkan sesuatu ke dalam rongga tersebut, maka puasa kita itu bisa menjadi batal, karena nanti akan kita jelaskan juga apa-apa ataupun hal-hal yang bisa membatalkan puasa tersebut. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa ini juga mempunyai hal-hal yang membatalkan puasa tersebut. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam lubang rongga badan dengan sengaja. Mana contoh seperti makan, minum, rokok, memasukkan benda-benda ke dalam telinga atau ke dalam hidung hingga melewati pangkal hidungnya. Akan tetapi jika hal tersebut dilakukan karena lupa, maka pekerjaan tersebut bukanlah salah satu daripada penyebab ataupun hal-hal yang membatalkan puasa kita. Muntah dengan sengaja. Maka adapun muntah yang tidak disengaja, maka itu bukan termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Haid, nifas, wanita yang haid dan nifas, maka dalam hal ini tidak diwajibkan bagi mereka melakukan ibadah puasa, tetapi wajib mengqada sebanyak hari yang ditinggalkan pada waktu haid dan nifas tersebut. Yang membatalkan puasa lagi ialah jima pada siang hari ataupun pada waktu fajar shidik telah tampak. Selanjutnya ialah murtad, yakni keluar daripada agama Islam. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diterangkan di sini tentang sanksi orang yang jima ataupun bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan. Orang yang berjima pada siang hari di bulan Ramadan selain puasanya batal, ia juga diwajibkan membayar denda ataupun kifarat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajula waqa'a bi imra'atihi fi ramadana fastabta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dalik faqala hal tajidu raqabah qala la wa hal tastati'u siyama syahrain qala la fa at'im sittina miskinan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki pernah bercampur dengan istrinya di siang hari pada bulan Ramadan. Lalu ia minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Maka Nabi bersabda, "Adakah engkau mempunyai budak untuk dimerdekakan?" Ia menjawab, "Tidak." Nabi bersabda lagi, "Kuatkanlah diri engkau puasa 2 bulan berturut-turut." Maka laki-laki itu menjawab juga, "Tidak ya Rasulullah,
saya tidak kuat untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka Nabi lalu bersabda lagi, kalau begitu berilah makan orang miskin sebanyak 60 orang. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini jelas sekali bagi kita bahwa orang yang melakukan jima ataupun melakukan hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan, maka denda yang pertama yang ia terima ialah memerdekakan budak. Jika ia tidak sanggup berbuat demikian, maka ia harus menguatkan dirinya atau melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Jika dalam hal ini ia juga tidak mampu ataupun tidak kuat, maka barulah denda yang terakhir, yaitu memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Puasa ini juga mempunyai sunnah-sunnah dan hal-hal yang makruh dilakukan ketika puasa. Maka salah satu sunnah puasa ialah di antaranya mentakhirkan makan sahur. Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama bahwa mentakhirkan makan sahur ini adalah sesuatu pekerjaan yang sunat dilakukan oleh orang yang berpuasa. Dan sunat lagi ialah makan sahur itu sendiri. Sebagaimana dalam satu hadis disebutkan, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna bis sahuri barakah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hendaklah kalian makan sahur karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melalui momen ini kami mengajak kaum muslimin dimanapun berada, selelap apapun kita, bagaimanapun beratnya mengantuk kita, maka hendaklah kita melakukan sunnah tersebut, yaitu dengan cara makan sahur. Kita luangkan, kita bangkitkan diri kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sunnah ini. Setelah makan sahur, kita bisa melakukan ibadah salat subuh, baik itu secara berjamaah di masjid-masjid yang ada di daerah kita. Selanjutnya ialah sunnah dalam puasa lagi ialah menyegerakan berbuka apabila telah masuk waktu. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
orang masih tetap dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka puasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang diterima daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya aqjaluhum fitra. Dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, hambaku yang paling aku cintai ialah mereka yang menyegerakan berbuka. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya lagi banyak pekerjaan-pekerjaan sunnah yang kita lakukan pada ibadah bulan Ramadan ini. Maka begitu juga ada perkara-perkara yang dilarang, yang mana perkara-perkara tersebut bisa membatalkan pahala puasa kita. Salah satunya ialah melakukan pekerjaan-pekerjaan ataupun melakukan perkataan-perkataan yang keji dan kotor. Maka hal itu bisa menghilangkan pahala puasa. Puasa yang kita rasakan hanya sekedar lapar dan dahaga saja, tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa ini juga mempunyai banyak kelebihan yang mungkin kelebihan itu tidak bisa dimiliki oleh ibadah-ibadah lain, tidak bisa ada pada ibadah-ibadah lain. Maka salah satunya ialah orang yang melakukan ibadah puasa ini kelak akan dimasukkan dalam surga yang bernama Ar-Rayyan. Sebagaimana dalam satu hadis dijelaskan bahwa surga itu mempunyai 8 pintu. Satu pintu dinamakan Ar-Rayyan. Tidak ada orang yang memasuki surga tersebut kecuali orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Banyak hadis-hadis yang bisa kita baca, yang bisa kita pelajari tentang kelebihan-kelebihan orang yang berpuasa ini. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga pernah dijelaskan bahwa salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu orang yang melakukan ibadah puasa sampai ia berbuka. Maka pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dalam momen ibadah puasa yang kita jalani pada saat yang berbahagia ini. Mari kita memperbanyak doa kepada Allah, memperbanyak permohonan kepada Allah, baik doa kita itu melalui dari usaha kita, pekerjaan kita. Sebelum kita bekerja, mari kita berdoa agar pekerjaan kita tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berusaha, kita berdoa kepada Allah agar usaha kita itu membawa keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan puasa yang kita lakukan mulai dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya, jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita akan diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak hal-hal yang harus kita kaji daripada puasa tersebut. Maka puasa yang kita kerjakan pada saat sekarang ini, mudah-mudahan puasa ini bisa membawa kita agar lebih baik lagi ke depannya. Puasa yang kita jalankan pada saat sekarang ini bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Maka kami mengajak semuanya, mari kita jalankan ibadah puasa ini dengan penuh keikhlasan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan ibadah puasa yang kita kerjakan ini, kita termasuk salah satu daripada hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan berkat puasa yang kita jalani sekarang ini, kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan tetangga kita, mulai dari sekarang hingga sampai seterusnya, melalui keberkahan puasa ini, kehidupan kita semuanya dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang beriman, yang selalu menjalankan perintah Allah dan selalu meninggalkan larangan-larangan Allah. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terkhusus bagi kami sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan. Pendengar setia dimanapun Anda berada, tausiah Ramadan program kerjasama Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya tahun 2025, edisi hari ini Selasa 11 Maret 2025 yang disampaikan oleh Ustadz Sabarudin dengan tema mendalami perihal puasa. Terima kasih untuk Ustadz Sabarudin yang sudah berkenan mengisi tausiah Ramadan pada hari ini. Akhir kata, saya Muhammad Mulyadi Simanjuntak dari studio RRI Singkil mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan telah datang. Saya Haji Edi Widodo SKM Mkes, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh aparatur sipil negara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Di bulan yang penuh ampunan dan berkah ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersabar, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sedekah, dan menunaikan ibadah puasa dengan hati dan pikiran yang bersih. Pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat Aceh Singkil untuk senantiasa menjaga silaturahmi dan ukhuwah, saling hormat menghormati, toleransi antar umat beragama selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Secara khusus kepada para pedagang makanan dan minuman agar mengikuti himbauan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil tentang pelaksanaan tertib Ramadan tahun 1446 Hijriah dalam menjajakan dagangannya sehingga tidak mengganggu kenyamanan umat Islam yang sedang berpuasa. Secara khusus kepada seluruh aparatur sipil negara, saya himbau agar tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya segala amal dan ibadah kita selama bulan Ramadan mendapatkan ridho dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dengan segala kerendahan hati, saya Haji Aslinuddin, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini kami menghimbau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Senantiasa melakukan salat fardu berjamaah, salat tarawih berjamaah, tadarus bersama, dan amal ibadah lainnya. Kepada masyarakat non-muslim agar menghormati kaum muslimin yang sedang menjalankan puasa sehingga tetap terjalin kerukunan umat. Kepada pengusaha rumah makan, kami menghimbau agar tidak membuka warung sampai waktu berbuka puasa, dan kepada pedagang penjual takjil agar mulai membuka dagangannya pada pukul 15.30 WIB. Tidak memperjualbelikan atau membakar mercon, petasan, dan kembang api yang dapat mengganggu kenyamanan dan kehusukan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu diberkahi di bulan yang penuh rahmat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.